Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya di kuliah teori organisasi. Dan untuk siang hari ini presentasi dari kelompoknya Mbak Rizka dan Mbak Febrianti ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin share screen dulu ya. Oke, silakan Mbak Febrianti. Untuk cam-nya minta tolong dinyalain semua ya, Mbak Febri sama Mbak Rizka. Oh ya, udah bisa dimulai. Udah, oke. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Febri Febrianti. Saya dari kelompok 3. Dan ada rekan saya juga namanya Kak Rizka Alvida. Sebelumnya kita akan mendeskripsikan tentang PT Campina Es Krim. Kita mencari dulu latar belakangnya. Nanti ada juga teorinya gitu. Bisa di slide selanjutnya. Lagi, Bu. Oke, untuk latar belakang berdirinya PT Campina sendiri itu dimulai dari sebuah industri rumahan berbentuk firma bernama CV Pranoto dengan merek dagang Campina. CV Pranoto ini didirikan oleh Bapak Darmono Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 di kediaman Bapak Darmono di Surabaya. Kemudian waktu tahun 1994, CV firma ini mengalami transformasi dari CV menjadi PT dengan nama PT Campina Es Krim Industri. Transformasi ini tidak lepas dari keluarga Bapak Sabana Prawira Wijaya selaku pemilik PT Ultra Jaya Milk Industri yang berpartisipasi dalam kepemilikan saham di PT Campina Industri demi meningkatkan varian produk pada tahun 1984. Campina memindahkan tempat produksinya ke Rungkut supaya untuk meningkatkan produksinya lebih meningkat di daerah Surabaya hingga sampai saat ini produksinya masih tetap di sana. Jadi Bapak Sabana Prawira Wijaya itu intinya juga berperan penting dalam kemajuan PT Campina CV Firma karena Bapak Sabana Prawira Wijaya ini juga memberikan mungkin seperti sahamnya karena es krim kan kita memerlukan untuk susu. Sabana Brawijaya itu mensuplai suplai susu dari perusahaannya ke CV Firma ini. Ya, selanjutnya Ibu. Febi, suaranya nggak denger ya? Suaranya nggak kedengeran. Bentar. Diulangi ya. Ya, Bentar. Ini berarti diulang dari awal ke Bu? enggak, ini udah nih. Udah denger nih. Halo, Oh, Feb, oh ya. suaranya udah denger? Langsung flash 2 aja nggak apa-apa. Bentar, Oh ya. Udah. bentar ya, Lodi. Jadi pada PT Camina Group berpedoman pada etika yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Pedoman perilaku kelompok pada organisasi PT Campina Group disusun berdasarkan prinsip yaitu salam Campina yang telah disepakati oleh manajemen PT Campina Group. Perilaku ini menggambarkan komitmen Campina Group yang berpacu pada pertumbuhan kepatuhan perusahaan terhadap
Good Corporate Governance serta menjadikan PT Campina Es Krim Industri sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Jadi perilaku ini bertujuan untuk menyelesaikan visi misi perusahaan tersebut supaya mencapai pada tujuan utama berdirinya perusahaan tersebut. Itu sih. Terus selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk selanjutnya ada budaya organisasi. Jadi definisi budaya organisasi itu sendiri adalah sesuatu melakukan sesuatu dalam organisasi dan terdiri dari satuan norma dan keyakinan, sikap, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi yang disusun berdasarkan prinsip yang diberi nama Salam Kambina. Dan Salam Kambina sendiri mempunyai arti pada setiap hurufnya, yaitu S. Sukacita dalam bekerja, A. Aktif mencapai hasil yang maksimal, L. Lestarikan sumber daya alam, yang A. Adaptif dan berjiwa muda, M. Menghargai setiap orang. Selanjutnya, Ibu. Teori yang dilakukan oleh teori organisasi yang dilakukan oleh PT Kambina yaitu menggunakan teori tipe garis. Teori tipe garis ini memiliki arti pemahaman yang teorinya berdasarkan staf spesialis yang kewajibannya memberi nasihat kepada pemimpin PT Kambina Group, pemimpin PT Kambina Group. Berikut ada beberapa kegiatan teori organisasi tipe organisasi garis yang ada di PT Kambina Group. 1. Garis tanggung jawab dan wewenang bersifat sederhana dan mudah dimengerti. 2. Kesatuan komando terjalin dengan baik karena ada di satu tangan. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut lebih sedikit. Yang keempat, rasa solidaritas antar karyawan berjalan dengan baik karena saling mengenal dan menciptakan suasana kekeluargaan dalam bekerja. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, perilaku dan budaya perusahaan merupakan cermin dari harapan demi kemajuan dalam rangka mensukseskan perusahaan dalam berbagai aspek. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Mungkin ada Oh Mbak iya. Febri, ini sekalian ya, tanya jawab sekalian ya. Tuh sudah ada Widya, nanti Oh Mbak iya. Rizka sekalian diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya Mbak Febri? Oh iya, Bu. Ya oke, yuk. Eh, ini saya mau tanya, mana Bu? Ini pada yang beli kan yang itu salam salam Kampina itu kan. Nah, saya mau tanya implementasi nyata dari salam Kampina bait lestarikan sumber daya alam itu yang seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Yang bagian melestarikan sumber daya alam, pihak PT Kambina melakukan dari wadahnya yang udah gak di PT juga sering kan kayak penanaman pohon sekitar daerah sana untuk melestarikan juga pepohonan jadi nggak kayak polusinya juga nggak begitu tebal gitu loh Kak. PT Kambina tuh jadi dia juga memberikan si saya kurang kurang
Sudah. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi enggak selain Mbak Widya? Tak cek dulu yang hadir hari ini. Mbak Triani mau ada yang mau ditanyakan? Mas Galih, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, yang saya yang mau tanya. Baik untuk kelompok 3 ya ini ya. Mbak Febri sama Mbak Rizka. Kita kan sedang berbicara mengenai perilaku organisasi dan budaya organisasinya juga. Nah, kalau menurut kalian nih, hambatan seperti apa yang ada pada keterbatasan pada budaya organisasi yang ada di PT Campina? Setelah kalian membuat presentasi tentang PT Campina ini, hambatan apa yang ada dalam kendalanya itu terkait dengan budaya organisasinya. Lalu eh, sistem apa yang membentuk PT Campina ini agar menjaga budaya organisasinya? Yuk, monggo bisa dijelaskan, Mbak Febri sama Mbak Rizka. Mbak Rizka mungkin Mbak Febri. mungkin untuk hambatannya tuh itu Bu, kurangnya kurangnya kerjasama antar departemen, mungkin dari departemen bagian ini siapa, jadi kayak jadinya miskom dan nggak lanjut gitu loh Bu. Terus kayak apa, kurangnya komunikasi juga bisa, terus kurangnya motivasi karyawan. Intinya itu sih Bu, hambatannya ya untuk budaya organisasi. Dari budaya organisasi yang kamu jelaskan tadi, terkait dengan hambatan-hambatannya itu, ada enggak data terkait waktu kamu mencari artikel ini, mencari sumbernya, datanya ada enggak? Ada enggak, Mbak Febri? Enggak ada sih Bu, waktu saya baca di ringkasan Pak Setian yang ada di Google gitu juga. Berarti itu Soalnya di apa? Hmm? Berarti itu terkait dengan analisisnya Mbak Febri ya di sini ya, terkait kendala apa saja yang yang ada dalam perilaku atau budaya organisasi di PT Kapina. Begitu ya, Mbak ya? Mbak Febri, Iya, iya Ibu. Suaranya kecil ya Bu? tes. Udah masuk suaranya? Udah masuk Bu suaranya Ibu. Oh ya, oke oke. Yuk, terus Saya ada langsung ya?
Udah, ada tambahan lainnya lagi mungkin dari Mbak Rizka? Dari Mbak Rizka mungkin ada tambahan lagi. Tes Mbak Rizka mungkin ada tambahan atau ada yang mau disampaikan Mbak? Oke, kalau nggak ada, eh, saya buka untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Mbak Triani mau bertanya Mbak? Oh tidak, ya oke oke. Baik, diakhiri dulu, ditutup dulu Mbak Febri. Silahkan. Presentasinya bisa ditutup dulu. Masih di mute Mbak. Oh iya. Oke, untuk presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang banyak. Terima kasih. Oke, terima Siap. kasih ya, terima kasih Mbak Febri atas presentasinya kelompok 3. Ini mungkin izin saya share screen ulang ya PPT-nya dari Mbak Febri. Ini terkait sama PT Campina. Saya akan bahas sedikit mengenai teori organisasi yang ada di PT Campina ini. Tadi juga karena mengumpulkannya baru hari ini terus tadi ada revisi ya, jadi saya belum begitu membaca secara detail. Di sini saya akan menggarisbawahi saja bahwa dulu itu awal mulanya terbentuk dari PT Campina itu sendiri. Ini sudah dijelaskan di sini, sudah dipaparkan latar belakangnya. Dulunya bernama firma yaitu CV Pranoto dengan merek dagang Campina. Nah, CV Pranoto ini didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972, yang mana dulunya CV, setelah itu berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT. Nah, namanya itu adalah PT Campina Ice Cream Industry. Nah, transformasi ini tidak lepas dari keluarga Bapak ini ya Sabana yaitu pendiri dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Jadi mungkin di sini dari PT Campina dan Ultra Jaya ini memang ada keterkaitan. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa adanya partisipasi dalam kepemilikan saham. Nah, ini ada juga pemindahan tempat produksi ke Rungkat Surabaya. Ya, ini lalu selanjutnya. Nah, kita akan membahas perilaku kelompoknya. Nih, di sini PT Campina Group berpedoman pada etika yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Pedoman perilaku kelompok pada organisasi PT Campina Group itu disusun berdasarkan prinsip Salam Campina yang telah disepakati oleh manajemen PT Campina Group. Jadi di sini perilaku kelompoknya itu diatur ya teman-teman di dalam PT Campina itu diatur dalam Salam Campina di mana Salam Campina ini nanti ada beberapa penjelasannya. Nah, perilaku ini itu akan menggambarkan komitmen dari Campina Group yang berpacu pada pertumbuhan kepatuhan perusahaan terhadap good corporate governance serta menjadikan PT Campina Es Krim itu sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, dia sudah ada visi misinya nih di sini. Misinya apa? Misinya di sini adalah sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan tersebar di Indonesia. Itu adalah salah satu misi dari ini ya PT Campina ini ya. Terus selanjutnya budaya organisasinya PT Campina. Definisi budaya organisasi itu diterjelaskan lagi nih di PPT-nya Mbak kelompok 3. Eh, orang
cara orang melakukan sesuatu dalam organisasi dan terdiri dari satuan norma dan keyakinan, sikap, pola perilaku yang dilakukan dalam organisasi. Nah, tadi kita singgung lagi, tadi ada yang namanya yaitu salam Campina. Nah, salam Campina ini pada setiap hurufnya itu mempunyai arti sendiri-sendiri, yaitu sudah disepakati oleh seluruh manajemen dan bagian dari PT Campina. Jadi semuanya. Yang pertama itu S-nya itu sukacita dalam bekerja, aktif mencapai hasil maksimal, lestarikan sumber daya alam, adaptif dan berjiwa muda dan menghargai setiap orang. Ini adalah perilaku atau budaya organisasi yang ada di dalam PT Campina. Salam Campina ini mencerminkan budaya organisasi yang ada di dalamnya, ya. Jadi sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Febri? Mungkin ada yang sampai sini sudah jelas ya Mbak ya tadi ya Mbak ya. Jadi di sini Sudah, Bu. untuk PT Campina sendiri itu dia sudah melakukan kesepakatan ini antara pihak manajemen dan seluruh anggotanya ini bahwa Salam Campina ini ada sukacita dalam bekerja, aktif mencapai hasil maksimal, lestarikan sumber daya alam, adaptif dan berjiwa muda, menghargai setiap orang. Itu adalah budaya organisasi dari PT Campina ini. Teori organisasinya, teori yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah teori tipe garis. Nah, teori tipe garis ini memiliki arti pemahaman yang teorinya berdasarkan staf spesialis yang kewajibannya memberikan nasihat kepada PT Campina Group. Nah, ini ya, di mana teori organisasi tipe garis ini ada yang pertama yaitu garis tanggung jawab dan wewenang. Lalu ada kesatuan komando. Satuan komando. Lalu ada lagi dalam mengambil keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut lebih sedikit. Lalu ada lagi rasa solidaritas antara karyawan berjalan baik. Nah, ini adalah teori organisasi tipe garis yang dianut oleh PT Campina. Nah, intinya di sini kelompok 3 menyimpulkan bahwa perilaku dan budaya perusahaan itu merupakan cerminan dari perusahaan serta harapan demi kemajuan dan dalam rangka mensukseskan perusahaan dalam berbagai aspek. Jadi ini adalah kesimpulan yang diambil oleh kelompok 3 mengenai PT Campina, perilaku dan budaya perusahaannya itu dapat mencerminkan harapan demi kemajuan dalam rangka mensukseskan perusahaan dalam berbagai aspek. Itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau belum, tadi hari ini yang bertanya siapa Mbak? Tadi namanya Mbak Widya ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Widya. Oke, oke. Yang ikut Zoom saya hari ini cuma ada berapa orang ini? Bisa screenshot aja yang ikut Zoom saya hari ini. 1, 2, 3, 4 orang ya? Nah, tanya Mbak Widya. Baik, teman-teman untuk pertemuan minggu depan saya harap tidak seperti kelompok 1 kemarin ya. Saya tidak mau menunggu untuk kelompok 1 berpresentasi. Ada ini, ada ini. Diskusikan baik-baik dengan kelompok kalian. Kalau misal memang diajak dan mau ya sudah ditinggal saja. Karena nilainya kan bukan saya hitungnya walaupun itu tugas kelompok tapi kan nilai kelompok kalian kalau kalian nggak ikut presentasi, kalian nggak ikut berpartisipasi berarti nilainya kan nggak ada. Ya sudah dibuat seperti itu aja. Jangan saling menunggu. Nanti malah kalau kalian saling menunggu, nanti tidak dapat nilai semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akhiri presentasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.